Suatu hari di dalam hutan, Rubah melihat seekor gagak terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi gagak tadi. Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih, dan bulumu berkilau. Mendengar pujian itu, gagak menoleh ke bawah. Senang sekali ia mendapati Rubah sedang mengaguminya di sana. Melihat reaksi gagak, Rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji gagak lebih jauh lagi. Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu, ujar Rubah. Merasa tersanjung, Gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil oleh Rubah. Sementara Gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan Rubah sudah jauh pergi, Gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal, sudah lengah hanya karena dipuji. Kadang kita perlu bersikap waspada dan tidak lengah. Bisa saja ada orang yang memberi pujian hanya karena mempunyai maksud tertentu, ingin mengambil keuntungan atau bahkan mencelakai diri kita. Setiap orang pasti ingin mendapatkan pujian. Namun, sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati terhadap segala pujian. Pujian dari Allah tidak mungkin salah. Namun jika kita menanggapinya secara salah, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah memuji kita, kita harus menyadari bahwa semuanya adalah karena anugerah Allah dan bukan kehebatan kita. Bagaimana dengan pujian dari manusia? Pujian dari manusia bisa benar, bisa juga salah. Orang berdosa bisa memberikan pujian dengan kata-kata yang tepat. Namun motivasinya bisa saja tidak tepat. Di dalam Roma 16 ayat 17 dan 18, Paulus membicarakan tentang orang-orang yang menyebabkan perpecahan. Salah satu ciri mereka adalah suka menggunakan bahasa yang manis, dengan kata lain memuji. Jadi mereka sangat mungkin disukai oleh orang-orang yang tidak benar-benar mengenal mereka karena mereka suka memuji orang lain. Mereka terlihat baik dalam perkataan mereka dan mereka tidak tampak berbahaya sama sekali. Namun Paulus meminta agar seluruh jemaat berhati-hati terhadap mereka. Tujuan mereka memuji adalah untuk menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kata tulus diterjemahkan dari kata akakon, yang lebih tepat berarti naif, atau tidak mengerti, atau tidak waspada dan curiga. Ini berarti kita harus senantiasa berhati-hati termasuk ketika kita sedang dipuji. Apakah kita harus senantiasa mencurigai orang lain termasuk mereka yang memuji kita? Alkitab memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu. Tuhan mau kita terus waspada.
Pujian bisa memabukkan kita sampai kita tidak bisa menilai dengan tepat. Di dalam situasi mabuk pujian itu, kita bisa mudah ditipu dan diarahkan ke jalan yang salah. Kita harus waspada terhadap motivasi tersembunyi dari orang yang suka memberikan pujian. Ketika ada yang memuji Yesus sebagai guru yang baik, Yesus tidak terlena, tetapi mengarahkan pujian tersebut kepada Allah. Saudara, ketika orang lain memuji kita, maka seharusnya kita mengembalikan semua kemuliaan hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang layak dipuji. Soli Deo Gloria.